Pasir di pantai seputih melati, memandangnya tenteramkan hati. Bagian 4 sudah dipelajari, bagian 5 sudah menanti. Para pembelajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan melanjutkan materi mutual holding. Bagian yang kelima, saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya menggunakan metode konvensional. Saham anak yang dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya tidak akan diperlakukan sebagai treasury stock. Kenapa? Karena yang diperlakukan sebagai treasury stock itu apabila yang dibeli adalah sahamnya induk, sahamnya parent. Ya. Kemudian akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Untuk menghitung NCI expense dan income from investment menggunakan formula yang sudah kita pelajari. Ya. Sebagai contoh, P memiliki 80% saham S, kemudian S memiliki 70% saham T. Ya. Dan T memiliki 10% saham S. Ini yang dimaksud dengan saham anak perusahaan, saham S dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya, yaitu T. Ya. T memiliki 10% sahamnya S. Kemudian ya, P membeli 80% saham S ini awal 2014 senilai $260.000, sehingga nilai wajar S 260.000 dibagi 80% yaitu 325.000. Nah, saat itu ya ekuitas S terdiri dari capital stoknya 200.000, RE-nya 105, totalnya 305 ya. 305 ya. Kemudian fair value dan book value net asset S sama, kemudian selisih cost dengan fair value sebesar ya, 325 dikurangi dengan 305 yaitu 20.000 dialokasikan ke goodwill. Kemudian S membeli 70% saham T di awal 2015 senilai 105.000 ya. Nilai wajar T ya, 105.000 dibagi 70% yaitu 150.000. Ekuitasnya S ya, capital stock 100.000, RE 40.000, total 140.000. Kemudian fair value, book value, net asset S sama ya, selisih cost dengan fair value-nya yaitu ya 150.000 dikurangi 140.000 ya, 10.000 dialokasikan ke goodwill. Kemudian T membeli 10% saham S di akhir 2015 dengan harga perolehan 40.000 ya. Kemudian stockholders equity-nya S 200.000 dan RE 200.000. Kemudian sehingga tidak ada ya. Nah, untuk 2016 ya, labanya masing-masing ya P 112.000, S 51.000, T 40.000. Kemudian dividennya P 50.000, S 30.000 dan T 20.000. Kemudian menghitung NCI expense ya dengan formula ya P ya. P adalah earnings-nya P keseluruhan yaitu 112.000 earnings P yang terpisah ditambah dengan bagian P dari S yaitu 0,8 kali S. Kemudian S sendiri ya separate earning-nya 51.000 ditambah 0,7 bagian dari P. Ya. Sedangkan T adalah 40.000 separate earnings-nya ditambah dengan 0,1 bagian dari S. Ya. Nah, kita akan selesaikan ya persamaan yang kedua ya S sama dengan 51.000 ditambah 0,7 T ya. T-nya adalah ini 40.000 tambah 0,1 S ya. Kemudian diselesaikan ya mendapatkan S-nya 84.946. Kemudian ya P ya adalah 112.000 ditambah 0,8 S mendapatkan 179.000 sekian. Kemudian T mendapatkan 48.000 sekian ya. Sehingga income from S-nya adalah 80% dari
84.000 sekian mendapat 67 sekian. Income from T-nya ya 70% dari income from T ya. 70% dari T 48.000 sekian mendapatkan 33.000 sekian. NCI expand S ya. S itu kan dimiliki oleh P 80%, dimiliki oleh T 10%, NCI-nya 10%. Kalikan S 84.000 sekian mendapatkan 8.000 sekian. NCI expand T yaitu 30%. Dikalikan nilainya T mendapatkan 14.000 sekian. Nah, untuk konsolidasiannya ya kita akan ya pada prinsipnya seperti membuat worksheet-nya seperti yang sudah kita pelajari ya, yang sebelum-sebelumnya kita akan fokuskan saja ke yang saham anak perusahaan dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya, yaitu sahamnya S yang dimiliki oleh T ya. Sahamnya S yang dimiliki oleh T, kita lihat ya, ada ya. Nah, di pembukuan T ya muncul investment in S, ada akun investment in S 10% ya dengan nilai perolehannya 40.000. Nah, bagaimana eliminasinya ya? Maka eliminasinya adalah bersamaan dengan mengeliminasi ekuitasnya S ya. Maka kita akan lihat eliminasi ekuitas S ya. Ekuitas S itu ya yang di sini terlihat adalah berupa capital stock S. Berapa nilainya? 200.000 dieliminasi di debit. Kemudian dalam rangka perolehan S ya oleh P muncul goodwill 25.000, kita munculkan ya, goodwill-nya. Kemudian retain earnings beginning-nya S ya 200.000 ya. Nah, kemudian ya berarti totalnya 200 tambah 200 berarti 400 ya. 400.000 tambah 25.000 425.000. Kemudian alokasinya kemana? Alokasinya S itu kan dimiliki oleh P 80%, maka 80% dari 425.000 untuk investment in S nya 340.000 kredit ya. Kemudian yang investment in S yang di pembukuan P yang 10%-nya ini adalah kita eliminasi tentunya sesuai dengan nilai yang tercatat di pembukuannya P yaitu 40.000, kita eliminasi 40.000. Nah, nanti sisanya ya, sisanya itulah yang dialokasikan untuk NCI beginning ya. Yang 45.000 yang tersisa adalah untuk NCI ya. NCI ya, NCIS ya di beginningnya 45.000. Ya, ini adalah yang bagaimana mengeliminasi saham anak perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya ya. Adapun jurnal eliminasi yang lain-lainnya ini adalah yang sudah biasa kalian pelajari ya. Saya tidak akan membahas lagi ya, kalian bisa pelajari sendiri. Baik ya, jika mengantuk minumlah kopi yang nikmat seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.